Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba dengan NPM 2240401101. Saya dari lokal B2 Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang SDM sebagai keunggulan bersaing. Oke, baik. Sebelum kita masuk lebih dalam, sebenarnya apa sih peran MSDM untuk keunggulan bersaing? Jadi, MSDM itu mempengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan melalui perannya dalam menentukan keahlian-keahlian dan motivasi karyawan, serta biaya perekrutan dan pelatihan. Dalam beberapa sektor industri, MSDM memainkan peran kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kemudian keunggulan kompetitif dalam sumber daya manusia yaitu mengenai kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan organisasi atau lembaga pendidikan pada industri atau pasar yang sama. Peran dalam manajemen sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mengubah manajemen perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Manajer sumber daya manusia mengusahakan untuk mampu memenuhi tujuan strategis SDM dan penciptaan nilai bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan. Kemudian sering juga ditanyakan apa sih strategi yang dilakukan MSDM untuk mencapai keunggulan dalam bersaing? Baik, yang saya tahu ada 3, yaitu strategi inovasi. Strategi inovasi dalam perusahaan bertujuan untuk membangun keunggulan produk dan jasa yang berbeda dari kompetitor atau pesaing. Kemudian, strategi yang kedua adalah peningkatan mutu. Peningkatan mutu adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih berbobot. Lazimnya, perubahan tersebut menimbulkan rasa takut, sedangkan komitmen dapat menghilangkan rasa takut. Kemudian strategi yang ketiga adalah cost reduction atau pengurangan biaya. Makna cost reduction adalah strategi mengurangi biaya demi meningkatkan atau mempertahankan atau mencegah menurunnya profit terlalu dalam. Kemudian, menurut Hanif, ada 3 cara untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar berkualitas dan berdaya saing. Antara lain, melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui 3 jalur utama tersebut. Sebenarnya banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Nah, kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan guna mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Sedangkan secara mikro, kualitas SDM perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil optimal, seperti perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu tuh bisa dilihat seperti proses perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, kemampuan kognitif, kemudian motivasi dan sikap kerja, budaya perusahaan, kepemimpinan dan manajemen, kompensasi dan penghargaan, kemudian kesejahteraan karyawan. Baik, kemudian strategi desain manufaktur dapat menjadi keunggulan bersaing karena memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk dengan biaya lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, dan waktu produksi yang lebih singkat. Dengan SDM, perusahaan dapat merancang produk mereka sedemikian rupa sehingga mudah diproduksi dengan efisiensi yang tinggi. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi dan waktu yang dibutuhkan untuk memasarkan produk ke pasar. Selain itu, fokus pada desain yang lebih baik juga dapat meningkatkan kualitas produk, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan menciptakan citra positif di pasaran. Kemudian, manajemen sumber daya manusia atau MSDM dapat menjadi keunggulan bersaing dengan pengelolaan yang efektif terhadap tenaga kerja dapat memberikan beberapa keuntungan. MSDM yang baik dapat menciptakan tim yang produktif dan berkinerja tinggi, meningkatkan retensi karyawan yang berbakat, serta mengurangi turnover. Selain itu, pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan karir dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi persaingan yang ketat. Dengan pendekatan MSDM yang berfokus pada motivasi, penghargaan, dan pengembangan, individu perusahaan dapat menciptakan budaya kerja yang positif dan inklusif, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan inovasi. MSDM yang baik juga dapat membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan teknologi lebih cepat, memberikan keunggulan dalam respons tren dan peluang baru. Kemudian, bagaimana MSDM menghadapi persaingan? Perekrutan dan seleksi yang cermat. MSDM harus memastikan perekrutan karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Seleksi yang cermat akan membantu membangun tim yang kuat dan kompetitif.
Kemudian pelatihan dan pengembangan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Karyawan yang terampil dapat lebih efektif menghadapi tantangan persaingan dan kontribusi pada inovasi. Manajemen kinerja, memantau dan mengelola kinerja karyawan secara teratur, membantu mengidentifikasi potensi dan masalah yang mungkin muncul. Kemudian, dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Kemudian penghargaan dan pengakuan, mengakui dan memberikan penghargaan pada kinerja yang baik dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Ini akan membantu perusahaan mempertahankan bakat yang berharga. Kemudian, keseimbangan kerja dan kehidupan, menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dengan kehidupan pribadi, membantu menjaga kesehatan mental dan kepuasan karyawan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Kemudian, fleksibilitas organisasi. MSDM harus siap untuk mengelola perubahan dan beradaptasi dengan situasi pasar yang berubah. Ini termasuk restrukturisasi organisasi, penyesuaian tim, atau penambahan keterampilan baru. Kemudian kebijakan kompensasi yang kompetitif. Menawarkan paket kompensasi yang menarik dan kompetitif akan membantu menarik dan mempertahankan karyawan berbakat. Kemudian inovasi budaya organisasi. Mendorong budaya yang mendorong inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan dapat memberikan keunggulan dalam menciptakan solusi kreatif dan responsif terhadap persaingan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, MSDM dapat membantu perusahaan menghadapi persaingan dengan lebih baik, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, dan mengoptimalkan kontribusi sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan bisnis tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SDM sebagai keunggulan bersaing dapat menjadi keunggulan ke perusahaan untuk menghasilkan produk dengan biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, dan waktu produksi yang lebih cepat. Untuk mencapai keberhasilan, perusahaan harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah perekrutan dan seleksi yang cermat. Kedua, pelatihan dan pengembangan. Ketiga, manajemen kinerja. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.